Von Automobile Company. Perkenalkan, nama saya Adani Karimatama, selaku Dewan Komisaris Von Automobile Company. Di sini saya akan menyampaikan laporan kegiatan Von Automobile Company selama tahun 2020. Dengan teknologi yang semakin maju, Von Automobile Company menghadirkan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk membawa industri otomotif Indonesia menjadi lebih unggul. Menjadi panutan dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik serta program kontribusi sosial untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemangku kepentingan yang terhormat, berbagai kondisi perekonomian global pada tahun 2020 dan kesalahan teknis yang tidak disengaja karena malfungsi pada salah satu bagian kecil mobil namun paling krusial, mengharuskan perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi krisis tersebut. Di tengah gejolak krisis tersebut, pertumbuhan minat mobil Von di Indonesia masih tinggi karena tidak banyak pengguna mobil terbaru Von yang mengalami gagal produksi tersebut. Konsumen domestik masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Selain itu, tingkat inflasi Indonesia terkendala dengan baik dan rasio utang relatif rendah terhadap PDB. Sebelum kami melanjutkan laporan kegiatan selama tahun 2020, izinkan kami untuk memperkenalkan Von Automobile Company. Von Automobile Company merupakan perusahaan transportasi global yang menangani pembuatan, penjualan, serta perbaikan. Von memulai bisnis sebagai perusahaan pembuatan peralatan dan mesin pertanian dengan nama CV Boga Auto tahun 1988. Hingga saat ini, Von bisa menjadi perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Karena Von memiliki visi menjadi perusahaan otomotif terbaik melalui pelayanan dan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Secara garis besar, kondisi keuangan perusahaan meningkat dengan adanya penjualan mobil dengan fitur car seat for babies. Yang pertama adalah dari segi pendapatan. Pendapatan penjualan meningkat 2,2% dari tahun 2019. Yang kedua adalah pendapatan operasional meningkat 9,6% dari tahun 2019. Yang ketiga adalah pendapatan bersih meningkat 9,7% dari tahun 2019. Dan yang terakhir adalah EPS dasar meningkat 2,2% dari tahun 2019. Yang kedua dari segi kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama adalah aset. Aset menunjukkan peningkatan yang diakibatkan oleh pembiayaan yang terjadi pada tahun 2020. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas perusahaan, tidak ada hutang yang belum dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas perusahaan juga bertambah seiring meningkatnya laba perusahaan. Dan yang terakhir adalah rasio liabilitas dan ekuitas perusahaan mengalami penurunan karena peningkatan laba pada tahun 2020. Selama tahun 2020, perusahaan kami berhasil meluncurkan berbagai produk yang sukses di pasaran. Mulai dari Von Asio pada awal tahun, lalu ada Von Luxury pada bulan Maret, ada Von Fortuner pada bulan Agustus, dan Von Sportivo TRD di akhir tahun. Namun, highlight utama produk kami di tahun 2020 adalah Von SUV Ultimate yang menjadi pilihan keluarga Indonesia. Selama 32 tahun kami beroperasi, banyak tantangan telah kami lewati. Namun, saat ini perusahaan kami berhasil menjadi perusahaan dengan berbagai kelebihan. Di antaranya adalah
Perusahaan kami berhasil memproduksi mobil pertama yang menggunakan mesin listrik sebagai penggerak utama dan mesin bensin kecil berkisar 1.300 cc sebagai pendukung untuk recharge baterai pada mesin listrik. Memiliki fitur eco, yaitu mode untuk penghematan penggunaan bahan bakar tanpa memperlambat waktu perjalanan. Menggunakan cruise control, yaitu fitur yang dapat membuat laju kendaraan konstan tanpa perlu menekan pedal gas, cukup kendali kemudi saja. Menggunakan head unit dan instrumen cluster full digital, dilengkapi kamera 360 derajat untuk memudahkan pengendara melihat belakang saat mobil berjalan mundur. Dilengkapi dengan ISOFIX yang merupakan standar untuk keselamatan balita ketika berada di dalam mobil. Fitur ini berupa tempat untuk mengaitkan kursi bayi pada baris kedua. Mobil kami juga menggunakan sektor lampu full LED dengan penerangan yang sangat baik. Dilengkapi dengan sensor emergency brake untuk keamanan dalam segala situasi, dan juga merupakan smart car dengan fitur artificial intelligence yang dapat mengatur mobil untuk memberikan kenyamanan terbaik. Tidak lupa, mobil kami juga menggunakan defogger yang merupakan fitur pada kaca belakang mobil untuk menghilangkan embun di kaca pada saat cuaca dingin. Yang telah melewati uji coba Kegiatan perusahaan sebelumnya yang dilakukan sehingga oleh menghasilkan Ford mobil Automobile dengan Company kualitas meliputi baik yang 1. dilengkapi dengan Produksi. fitur-fitur canggih seperti Smart Cruise Control, Sensor Blend, Power Tailgate, Sensor Emergency Brake, Around View Camera, Keyless, Ciluk, Sunroof, dan lain sebagainya. Fitur tersebut ada di setiap mobil hasil produksi Ford. Konsep produksi Ford meliputi 1. Just in time, yakni ketepatan waktu selesai produksi dengan tetap mengutamakan kualitas mobil yang dihasilkan. 2. Build quality, yakni produksi dengan tingkat presisi sempurna agar hasilnya zero defect. Dua, Learning Center merupakan program pelatihan karyawan yang dilaksanakan oleh Ford yang bertujuan untuk menjaga kualitas sumber daya manusia para karyawan yang dilaksanakan rutin setiap 1 bulan sekali, baik di perusahaan pusat maupun perusahaan cabang. 3 adalah distribusi, merupakan proses pendistribusian atau penjualan mobil hasil produksi Ford ke seluruh negeri dan luar negeri. Keempat adalah Service Center, merupakan layanan purna jual yang disediakan oleh Ford untuk memenuhi kenyamanan para customer. Berikut adalah kegiatan CSR Ford Automobile Company selama tahun 2020. Ada program peduli lingkungan, program yang direalisasikan dengan penanaman pohon di kantor utama dan kantor cabang Ford Automobile Company guna menjaga lingkungan yang sejuk dan sehat. Program beasiswa merupakan program yang diwujudkan Ford Automobile Company pada dunia pendidikan generasi muda, yang ditujukan untuk siswa mulai dari SMP, SMA atau SMK, D3, dan S1. Program magang atau internship, program yang tersedia bagi seluruh mahasiswa, khususnya teknik mesin, untuk melakukan pelatihan di pabrik Ford Automobile Company. Program bakti sosial, program yang dilaksanakan rutin setiap 6 bulan sekali dengan bantuan berupa uang dan juga sembako. Ford taat pajak. Program ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas kontribusi Ford dalam taat berpajak. Program ini juga menginspirasi banyak perusahaan di Indonesia serta masyarakat umum untuk membayar pajak tepat waktu. Ford juga menghadirkan inovasi terbaru dengan penggunaan teknologi mobil hibrid atau mobil hibrida yang dapat mengurangi penggunaan emisi bahan bakar, mesin berteknologi ramah lingkungan, serta mengurangi polusi udara. Program untuk para karyawan antara lain gaji sesuai jam kerja, kenaikan gaji sesuai aturan negara,
menyediakan phone lunch atau program makan siang yang disediakan oleh perusahaan untuk para karyawan. Kencana Mesh Phone atau fasilitas yang disediakan perusahaan untuk karyawan berupa mesh yang disediakan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Phone Med Check merupakan program pemeriksaan kesehatan kewajiban perusahaan dalam pemberian jaminan kesehatan bagi para karyawannya. Kualitas produk phone dapat dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang kami raih baik tingkat nasional maupun internasional. Kami telah meraih Sower Award, Best Card Award 2003, Sustainable Transportation Award, The Good Price, dan pada tahun 2019 kami berhasil memenangkan Best Brand Award pada kategori transportasi, dan masih banyak penghargaan lain yang kami raih. Sekian laporan kegiatan Phone Automobile Company selama tahun 2020. Semoga kedepannya semakin sukses dan terima kasih untuk tahun yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Albuda Ramadanti dari kelompok 2. Dalam pengerjaan tugas PR Annual Report, saya mendapatkan bagian untuk menghandle visual dari laporan tahunan. Namun saat itu saya juga mengerjakan beberapa bagian utama seperti cover, highlight keuangan, dan deskripsi produk. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan ke bagian tersebut, saya ingin pertama-tama menginformasikan bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi, distribusi, dan after sales service mobil dengan branding atau tagline kenyamanan keluarga. Dan maka dari itu kami memiliki target utama pemasaran kepada keluarga, khususnya kepala keluarga, dan kami juga memiliki moto forward for the future, yang artinya terus maju lebih jauh melampaui masa depan. Jadi ada 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah kami adalah perusahaan mobil. Kedua, kami memiliki branding kenyamanan keluarga. Dan ketiga, kami memiliki moto forward for the future. Nah, lanjut aja langsung ke bagian pembahasan mengenai cover. Nah, covernya sendiri saya buat dengan konsep minimalis, karena dengan konsep minimalis tidak terlalu banyak aksen tambahan yang membuat tampilan dari cover tersebut terlihat ramai. Nah, dengan konsep minimalis juga cover bisa terlihat lebih sederhana, simple, namun tetap elegan dan profesional. Nah, dalam cover itu sendiri saya memiliki 4 unsur utama. Yang pertama ada tulisan Phone. Phone sendiri adalah nama perusahaan kami dengan nama lengkap Phone Automobile Company. Lalu yang kedua adalah hashtag and introduction, yang mana dia adalah perkenalan. Saya tambahin hashtag tersebut karena untuk mengetahui sesuatu itu kan perlu kenal terlebih dahulu. Maka dari itu saya tambahin di bagian cover. Dan yang ketiga adalah foto di tengah-tengah dengan tambahan moto perusahaan kami. Kenapa saya memilih foto tersebut di mana ada mobil atau kendaraan di tengah-tengah padang pasir? Saya ingin memberikan kesan bahwa perusahaan kami, khususnya produk-produk kendaraan dari perusahaan kami adalah produk yang bisa bertahan di berbagai medan, bahkan medan yang tidak mungkin sekalipun seperti gurun pasir. Dan terakhir ada keterangan mengenai tahun pembuatan annual report di bawah, yaitu annual report 2020. Perkenalkan, nama saya Adani Karimatama. Saya dari kelompok 2 yang memiliki perusahaan bergerak di bidang otomotif yang diberi nama Phone Automobile Company. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan direksi. Pada laporan direksi, terdapat sambutan yang sangat penting untuk disampaikan kepada audiens. Selain itu, sambutan dapat membuat sentuhan personal dalam laporan tahunan perusahaan. Di dalam laporan direksi, kami juga mencantumkan hambatan-hambatan dan kemajuan yang telah dicapai oleh Phone Automobile Company di tahun 2020 ini. Selanjutnya adalah bagian highlight keuangan. Sebelum saya menjelaskan tentang bagian tersebut, saya ingin menginformasikan juga bahwa dalam pendesainan laporan tahunan, saya berusaha membuat tiap halaman itu unik dan berbeda satu sama lain, tetapi tetap berkesinambungan. Maka dari itu ada 1 atau 2 warna yang berhubungan satu sama lain dari halaman 1 dengan halaman 2. Nah, untuk bagian highlight keuangan sendiri saya memiliki 3 warna utama. Yang pertama adalah putih, merah, dan kuning. Kenapa saya memilih putih? Yaitu untuk menyambungkan halaman highlight keuangan dengan halaman sebelumnya. Dan yang kedua ada warna merah dan kuning. Nah, warna merah dan kuning ini memiliki
dari kultur tertentu yang menurut saya berhubungan dengan keuangan, yang mana warna merah memiliki makna keberuntungan, kebahagiaan, dan kesuburan, sedangkan warna kuning itu memiliki arti kemewahan dan kekayaan. Karena makna tersebut, saya memilih warna tersebut menjadi warna utama. Nah, dalam highlight keuangan ada 4 hal yang saya masukkan. Yang pertama adalah diagram tabel penjualan, ada juga diagram tabel pendapatan penjualan, diagram batang pendapatan penjualan, lalu ada diagram mengenai margin, dan yang bagian halaman terakhir, halaman ketiga, ada laporan konsolidasi dan rangkuman penjualan. Nah, kenapa saya sajikan dalam diagram? Karena dengan begitu informasi dapat disajikan secara sederhana dan pembaca juga mudah untuk menyerap informasi yang ada dalam laporan tersebut. Selain itu, diagram juga memberikan kesan yang artistik kalau dipakai dengan baik dan benar. Nah, berdasarkan highlight keuangan yang saya sajikan, bisa diambil kesimpulan bahwa penjualan dan pendapatan penjualan perusahaan kami kurang lebih stabil pada tiap tahunnya. Bahkan untuk tahun 2020, margin keuntungan mendapatkan keuntungan lebih tinggi 9,6% dibandingkan tahun lalu. Mengenai laporan penjualan dan laporan konsolidasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Laili Nur Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Safitri dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari annual report kami, yaitu diskusi manajemen dan analisis. Yang pertama adalah tinjauan operasional. Prospek bisnis Fon Automobile Company. Pertumbuhan bisnis Fon Automobile Company meningkat 15% dari tahun 2019. Walaupun pada awal bulan kami sempat mengalami krisis yang cukup besar, terdapat kerusakan pada pedal rem mobil Asio, dan pada bulan Maret sampai bulan Juni terdapat pandemi COVID-19, namun penjualan dan pendapatan perusahaan kami meningkat karena rilisnya produk baru kami, yaitu mobil dengan fitur car seat for babies. Yang kedua adalah strategi pemasaran dan pangsa pasar. Walaupun perusahaan kami sempat berhenti produksi karena adanya krisis, tetapi perusahaan kami akan tetap melakukan perbaikan dan pengembangan. Perkembangan industri otomotif di Indonesia tahun 2021 diprediksi akan meningkat 3%. Hal itu dikarenakan meningkatnya penjualan produk baru kami. Hal itu juga ditunjang dengan terrealisasinya proyek-proyek pembangunan pemerintah sehingga produk kami bisa dipasarkan sampai ke pelosok negeri. Kami juga sudah mempersiapkan strategi pemasaran untuk perusahaan kami ke depannya. Yang pertama adalah mempersiapkan produk dan penawaran baru bagi pelanggan yang ingin membeli mobil, baik bagi kendaraan baru maupun kendaraan multiguna. Yang kedua adalah mempersiapkan digitalisasi proses, bisnis, serta pelayanan untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada pelanggan, yaitu dengan memaksimalkan aplikasi dan web Fon agar proses pelayanan bisa dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien. Strategi pemasaran yang ketiga adalah menyediakan paket pembiayaan syariah bagi pelanggan yang membutuhkan pembelian mobil secara syariah. Kami juga akan bekerja sama dengan bank-bank syariah di Indonesia agar pembelian mobil secara kredit maupun debit dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Transformasi portofolio perusahaan. Dengan mengeluarkan produk yang berinovasi, relevan, dan sedang tren, hal itu merupakan transformasi portofolio perusahaan kami yang berkelanjutan. Dengan bertambahnya masyarakat kelas menengah, mengakibatkan lebih banyak konsumen yang mampu membelanjakan lebih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah tinjauan keuangan, analisis keuangan perusahaan. Analisis dan pembahasan keuangan di bawah ini merupakan kondisi keuangan perusahaan tahun 2020. Laporan keuangan perusahaan tahun 2020 disusun berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sampai 2019. Kondisi keuangan perusahaan meningkat seiring meningkatnya penjualan produk perusahaan. Yang pertama dari segi pendapatan. Pendapatan penjualan meningkat 2,2% dari tahun 2019.
Yang kedua, pendapatan operasional meningkat 9,7% dari tahun 2019. Yang ketiga, pendapatan bersih meningkat 9,7% dari tahun 2019. Dan yang terakhir adalah pendapatan atau EPS dasar meningkat 2,2% dari tahun 2019. Yang terakhir adalah dari segi kondisi keuangan perusahaan. Aset menunjukkan peningkatan yang diakibatkan oleh pembiayaan yang terjadi pada tahun 2020. Untuk liabilitas perusahaan, tidak ada hutang yang belum dilunasi oleh perusahaan. Ekuitas perusahaan juga bertambah seiring meningkatnya laba perusahaan. Rasio liabilitas dan ekuitas perusahaan mengalami penurunan karena peningkatan laba tahun 2020. Dan bagian saya yang terakhir adalah mengenai deskripsi produk. Dalam halaman ini juga saya buat berbeda dengan yang sebelumnya. Halaman ini memiliki lebih banyak warna. Kenapa? Karena perusahaan kami adalah perusahaan yang menargetkan keluarga, maka dari itu saya berusaha menampilkan deskripsi produk yang mana promo dengan kesan yang family friendly. Maka dari itu saya memilih berbagai warna cerah. Selain itu warna ini juga bukan warna sembarangan, tapi merupakan warna dari logo perusahaan kami. Nah, saya memakai 4 halaman untuk deskripsi produk. Halaman pertama mengenai kelebihan produk perusahaan kami, halaman kedua mengenai produk unggulan di tahun 2020, halaman ketiga mengenai fitur-fitur yang menjadikan produk unggulan tersebut unik dan tidak ada, dan kenapa produk tersebut menjadi highlight produk kamu di tahun 2020. Sedangkan di halaman keempat mengenai daftar seri mobil yang telah kami rilis sepanjang tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Dismawanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh Ford Automobile Company meliputi 1. Produksi. Proses produksi dengan menggunakan teknologi yang canggih menghasilkan mobil dengan kualitas yang baik yang disertai dengan fitur-fitur canggih seperti sensor blind, smart keyless, sunroof, chill-look, dan lain sebagainya dengan konsep produksi yaitu just in time, ketepatan selesai waktu produksi, dan build quality yaitu kualitas mobil yang dihasilkan sempurna atau zero defect. 2. Learning Center merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ford untuk para karyawannya guna untuk menjaga kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan rutin setiap 1 bulan sekali baik di perusahaan pusat maupun perusahaan cabang. Ketiga adalah distribusi, yaitu proses pendistribusian atau penjualan mobil hasil produksi Ford baik di dalam negeri maupun luar negeri. Keempat adalah service center, merupakan layanan purna jual yang disediakan oleh Ford guna untuk memberikan kenyamanan bagi para customer. Tata kelola perusahaan merupakan rangkaian proses, kebijakan, aturan dalam pengelolaan perusahaan atau juga dapat diartikan sebagai hubungan antara pemangku kepentingan. Praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance menggunakan 5 prinsip yaitu tarif. Yang pertama adalah transparan, adanya keterbukaan informasi tanpa ditutup-tutupi. Kedua adalah akuntabilitas, yaitu kegiatan dan aktivitas perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan. Ketiga adalah responsibility atau tanggung jawab, yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Keempat adalah independensi, yaitu meminimalisir terjadinya konflik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Kelima adalah keadilan dan kesetaraan, yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh elemen perusahaan. Pedoman dan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik ini didasarkan pada pedoman yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Peraturan Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan dari Ford sendiri. Kode etik perusahaan disusun berdasarkan filosofi perseroan terbatas dan Pancadharma Ford. Dewan Komisaris Ford bertugas untuk mengawasi, memberi nasihat, memberi masukan, memberi rekomendasi kepada Dewan Direksi dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Direksi Ford bertugas untuk memimpin dan mengelola perusahaan serta mengadakan rapat umum pemegang saham.
Rapat umum pemegang saham diberi wewenang untuk pengambilan keputusan dalam pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Rapat umum pemegang saham ada dua jenis, yaitu rapat umum pemegang saham tahunan, dilaksanakan rutin setiap 1 tahun sekali, dan rapat umum pemegang saham luar biasa, dilaksanakan sewaktu-waktu ketika perusahaan membutuhkan. Budaya perusahaan FON didasarkan pada Pancadharma FON yang meliputi keadilan, dedikasi, kompetensi yang unggul, integritas, dan komitmen, di mana budaya perusahaan ini diorientasikan kepada seluruh karyawan guna memberikan pelayanan terbaik bagi para customer. Komunikasi dengan karyawan ini dilakukan oleh pihak PR guna untuk memberikan seluruh informasi internal dan eksternal perusahaan kepada para karyawan, baik melalui media cetak maupun media sosial perusahaan. Divisi PR juga bertugas menjaga hubungan baik dengan masyarakat dengan menjadi jembatan penghubung antara perusahaan dan masyarakat. Divisi PR juga berwenang menjaga hubungan baik dengan media massa dengan cara memberikan informasi yang terbuka, transparan berdasarkan data dan fakta yang ada sehingga informasi tersebut dapat dipublikasikan oleh media massa ke publik untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Manajemen resiko merupakan proses mengidentifikasi, mengevaluasi, menganalisis, mengendalikan, dan berusaha untuk menghilangkan segala bentuk risiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan. Sistem pelaporan anggaran diawasi oleh grup internal audit FON. Kepatuhan hukum FON diawasi oleh divisi sekretaris perusahaan dan kelompok penasehat hukum. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CSR atau Corporate Social Responsibility atau biasa juga disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. FON Automobile Company memiliki banyak sekali program CSR yang telah dilaksanakan di tahun 2020 ini. Program CSR yang dilaksanakan FON Automobile Company memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu kegiatan CSR dalam bidang lingkungan, seperti peduli lingkungan yang kami lakukan dengan cara penanaman pohon di sekitar perusahaan, baik kantor utama maupun kantor cabang. Yang kedua adalah kegiatan CSR dalam kesejahteraan karyawan, seperti gaji sesuai jam kerja, kenaikan gaji sesuai dengan aturan negara, phone lunch atau makan siang dari perusahaan, kencana mes phone atau penginapan gratis dari perusahaan, phone med check atau cek kesehatan gratis dari perusahaan. Yang ketiga yaitu kegiatan CSR dalam bidang kesejahteraan masyarakat, seperti program beasiswa dan program magang atau internship. Dan yang terakhir adalah kegiatan CSR dalam bidang kedermawanan, seperti bakti sosial yang telah kami lakukan setiap 6 bulan sekali. FON Automobile Company Terus maju, lebih jauh, Melampaui masa depan.